ada titik dua. Ya. Isim setelah titik dua. Jadi kalau ada titik dua, kemudian setelahnya itu ada apa? Ada isim. Setelah titik dua itu ada siapa? Isim. Maka isim yang setelah titik dua ini sebagai khobar. Isim setelah titik dua itu sebagai apa? Khobar. Dan hukum khobar hukumnya apa? Marfu. Jadi antum baca dhammah huruf terakhirnya. Paham ya? Tapi antum langsung bilang ini khobar. Kenapa bisa ditahu? Setelah titik dua. Setelah titik dua. Ya, itu nanti. Lihat. Hadara Muhammadun. Fa Muhammadun marfu'un. Ini dibaca dhammah. Marfu'un. Kenapa itu dibaca dhammah? Kita iya. Sebagai khobar. Itu tadi. Sebagai khobar. Ya, kalau ada titik dua setelahnya isim, maka itu sebagai khobar. Yang penting sebutkan dulu namanya, khobar. Khobar ingat dia di bab marfu. Jadi marfu'un sebagai khobar. Saya terjemahkan misalnya. Idza qulta jika kamu berkata. Contoh kalimat. Hadara Muhammadun. Ini dua kata ini. Hadara Muhammadun. Fokus pada kata Muhammadun. Sekarang dia lagi di dhammah. Karena kita mau bahas ini i'rab ini perubahan. Sekarang dia lagi di dhammah. Hadara Muhammadun. Kata penulis, fa Muhammadun marfu'un. Maka Muhammad di sini sedang dirofa. Kenapa bisa kita tahu dia dirofa? Karena tandanya siapa? Dhammah. Antum kan sudah tahu di buku dasar. Rofa itu tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Jadi ini kata Muhammadun dirofa. Karena dhammah. Li'annahu. Kenapa dirofa? Sudah lewat kan kemarin. Bahwa rofa, nasab, jer itu karena ada penyakit. Kan begitu? Perubahan itu karena ada penyakit. Sekarang pertanyaan kita. Kenapa di sini bisa dirofa? Kan pertanyaannya, beliau katakan li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyati. Li'annahu karena dia ma'mul diamili, disakiti. Li'amilin oleh penyakit, dia diamili oleh penyakit yaqtadir raf'a yang mengharuskan dia dibaca rofa. Dipahami ini? Alal fa'iliyah sebagai fa'il. Jadi ini Muhammadun dia dibaca dun karena ada kata hadoro. Yang mana hadoro ini disebut dalam bahasa Arab sebagai apa? Amil. Sebagai penyakit. Dan hadoro ini penyakit rofa. Makanya Muhammad dibaca dhammah. Jadi perubahan ini Muhammad menjadi dhammah karena ada penyakit. Karena adanya apa? Penyakit. Karena fokus pembahasan kita ini masih pembahasan i'rab. Kenapa bisa berubah? Jawabannya karena ada siapa? Ada penyakit yang masuk. Jawabannya karena ada penyakit yang masuk. Makanya Muhammad dirofa. Karena diamili, disakiti oleh penyakit yang mengharuskan dia dibaca rofa. Wahadal amilu huwa hadara. Penyakit yang masuk pada Muhammad adalah siapa? Hadara. Fa in qulta, sekarang berubah. Fa in qulta, jika kamu berkata, ra'aitu Muhammadan. Perhatikan kata Muhammadan. Tadinya itu dun, sekarang menjadi apa? Dan. Kenapa bisa dari dun menjadi apa? Dan. Perhatikan, karena berubah. Tadi itu kata hadara. Sekarang siapa? Ra'aitu, berubah penyakit, berubah bacaan. Ini masih penjelasan i'rab ini. Kenapa bisa berubah? Jawaban kita karena berubah penyakit. Dari penyakit hadara menjadi penyakit siapa? Ra'aitu. Makanya kata beliau, tagoyyara halu akhirihi.
halu akhiri Muhammadin. Tagoyyaro halu akhiri Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Indah Pak? Kita Pak. Indah ini di kalimat ini. Tagoyyaro halu akhiri Muhammadin. Kenapa saya baca din? Sebagai apa dia? Pertanyaan saya Pak, akhiri nakiro atau ma'rifah? Ada alnya. Kan ma'rifah itu Pak, kita tahu itu ma'rifah. Ma'rifah itu kalau dia berupa domir, kalau dia berupa isim isyarah, kalau dia berupa nama, kalau dia berupa beral. Iya kan Pak? Nah sekarang ini akhiri ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Karena bukan domir, bukan isim isyarah, bukan nama, bukan isim mausul, bukan kata yang beral. Kan begitu? Nakiro betul. Muhammadin, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Berarti susunan apa itu Pak? Kalau nakiro ma'rifah? Maf'ulun bih. Salah sebut ke? Kalau ada susunan nakiro ma'rifah, kedua itu namanya apa? Kaidah kemarin, kaidah pekan lalu. Namanya dulu ini. Nah ini bisa suruh kita tulis pisah. Setengah mati makin cari sekarang. Di waktu yang mendesak. Mudhafun ilai, itu dia Pak. Bukan, itu kita maksud tadi itu. Mudhafun ilai, jadi ini mudhafun ilai. Jadi saya baca Muhammadin mudhafun ilai. Mudhafun ilai, karena ini nakiro ma'rifah. Ilan nasbi litagoyyuril amili. Litagoyyuril amili. Kenapa itu al-amili di belakang apa? Kita. Iya. Litagoyyuril amili. Kenapa saya baca kasro lagi itu al-amili? Kenapa saya harokati dengan kasro ini al-amili? Kenapa kira-kira Pak? Pertanyaan saya, tagoyyuri Pak, ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Al-amili? Kalau al-amili? Ma'rifah. Kenapa? Karena dia beral. Kan begitu? Karena dia beral. Berarti apa dia ini Pak? Namanya. Kenapa dibaca al-amili? Mudhafun ilai. Itu dia. Bi'amilin akhara yaqtadin nasba wa huwa ra'aitu. Wa huwa ra'aitu. Saya terjemahkan lagi. Fa in qulta, jika kamu berkata, ra'aitu Muhammadan, tagoyyara, berubah. Halu, keadaan, akhir Muhammad. Berubah keadaan akhirnya itu Muhammad. Ilan nasbi ke nasab. Padahal tadi itu Muhammadun. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi apa? Muhammadan. Berubah keadaan akhirnya. Ke nasab. Kenapa? Li tagoyyuri, karena berubah. Li karena. Tagoyyuri berubah. Karena berubah al-amil, berubah penyakit. Jadi kalau antum bertanya,
kenapa berubah dari Muhammadun menjadi Muhammadan? Apa jawabannya antum? Apa jawabannya antum? Berubah penyakitnya. Itulah pembahasan i'rab. Berubah karena berubah penyakitnya. Bi'amilin akhar. Berubah penyakitnya dengan amil yang lain. Yaktadin nasba. Yang mengharuskan dia dibaca nasab. Berubah penyakitnya ke penyakit lain yang mengharuskan dia dibaca nasab. Yang mengharuskan dia dibaca nasab. Penyakit apa itu yang mengharuskan dia dibaca nasab? Wahwa ro'aitu. Yaitu penyakit siapa? Ini ro'aitu. Berbeda dengan penyakit hadoro. Kalau hadoro penyakit rofa. Sehingga setelahnya dibaca dhamma. Sementara ro'aitu penyakit nasab. Setelahnya dibaca fathah. Sekarang lagi berubah lagi. Fa'idha kulta. Jika kamu berkata. Hadaitu bi Muhammadin. Perhatikan. Dari dun menjadi dan sekarang menjadi apa? Din. Kenapa? Penyakit. Ini bi sekarang penyakitnya. Bi ini apa? Huruf jer. Sekaligus saya mau kasih antum huruf kaidah kedua. Di sini kebetulan pembahasan. Kan ini bi huruf jer. Penyakit kalau dia ada maka kata setelahnya di jer. Sekarang anak kasih antum. Kalau ada huruf jer. Nah setelahnya ada isim. Tentunya setelahnya ada apa? Isim. Maka pastikan isim ini di jer. Di kasro. Atau apa yang menggantikannya. Ini sekarang saya mau kasih tahu. Jadi nanti kalau dapat huruf jer langsung bilang ini isim majrur. Di jer. Siapa yang jernya? Huruf jer. Tinggal sebutkan huruf jernya siapa. Kan huruf jer itu banyak. Antum sudah ambil di buku sebelumnya. Antum ambil 2 kali di buku sebelumnya. Dan di buku ini juga kita sudah ambil ketika penulis menyebutkan tanda isim. Di antara tanda isim siapa? Di antara tanda isim apa? Yang sudah kita pelajari di buku ini. Huruf jer. Huruf yang membuat kata setelahnya itu menjadi apa? Jer. Artinya kalau ada huruf jer, jangan takut. Itu kata itu di jer. Dengan ini kita sudah genap pembahasan kata yang di jer. Karena ada itu kata yang di jer karena dia mudhafun ilaih. Dan ada kata yang di jer karena ada huruf jer. Dipahami nih? Tinggal antum merojaah kembali siapa saja itu huruf jer. Supaya nanti antum bisa baca jer karena ada huruf jer. Paham ini? Jadi bi Muhammadin. Kenapa bi Muhammadin? Karena bi huruf jer. Penyakit. Ini penyakit jer. Kalau ada kata ada huruf jer, penyakit jer. Maka kata setelahnya diapain? Di jer. Makanya dibaca bi Muhammadin. Jadi dari dun menjadi dan. Dari dan menjadi apa? Din. Kenapa bisa berubah? Jawabannya karena penyakitnya berubah. Karena penyakitnya berubah. Itu jawabannya. Karena penyakitnya berubah. Lihat kata beliau. Tagoyyaru halu akhirihi. Berubah keadaan akhirnya. Berubah keadaan akhirnya. Ilal jarri. Ilal jarri. Kenapa saya baca al jarri? Kenapa saya baca ini kasroh? Karena kemasukan penyakit jer. Mana itu? Ila. Ini ila penyakit jer. Jadi saya baca al jarri. Ini majrur karena ada huruf jer. Kata beliau tagoyyaro berubah. Halu akhirihi keadaan akhirnya. Ilal jari kejer. Berubah keadaan akhirnya kejer. Litagoyyuri. Kenapa itu tagoyyuri? Belakangnya tuh. Kenapa saya baca ri? Litagoyyuri. Kenapa ri? Kemasukan huruf jar. Mana huruf jar? Li. Ini penuh dengan huruf jar ini. Karena kata dalam bahasa Arab sering dijar. Lebih sering dijar daripada didropa sama dinasab. Kenapa? Karena penyakit jar lebih sering masuk pada kata bahasa Arab. Daripada penyakit rofa dan penyakit nasab. Makanya menghafal huruf jar itu jadi penting.
Menghafal huruf jar itu jadi penting. Karena dia kalau ada pasti kata setelahnya di jar. Lita goyuri, kenapa saya bisa baca kasroh? Padahal bisa saja saya baca fathah atau dhammah. Karena karena siapa? Ini huruf jar, penyakit jar. Paham kan? Ini penyakit jar. Makanya saya baca kasroh. Lita goyuril amili. Nah, sampingnya kenapa saya baca al-amili? Kalau tagoyuri kan ada li. Kalau al-amili mudhafun ilai. Susunannya apa ini? Nakiro ma'rifah. Mudhafun ilai. Ahsanta. Bi'amilin. Kenapa ini? Mana? Mana huruf jar? Ahsanta. Mantap. Jadi ini karena ada huruf jar lagi. Bi'amilin akhoro. Ini nanti ini. Belum kita dapat kaidahnya. Nanti. Kan cukup 2 kaidah dulu. Cukup 2 kaidah. Kan nanti lama-lama. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ini sudah lumayan ini 4. 4 pekan lalu. 2 pekan lalu ini 2 lagi. Ya karena para pekerja ini yang diajar. Banyak hafalannya di luar. Ada yang menghafal uang, ada yang menghafal gorengan, macam-macam. Ya, dikasih 2 saja dulu. Ya, nanti akan ditahu lagi ini kenapa dibaca begitu. Min amil bi amilin akhara yaqtadil jarra wa huwal ba'u. Nanti juga ini ada kaidahnya nanti insyaallah. Ada semua kaidahnya nanti ini cara bacanya. Iya. Kata beliau rahimahullah, taghayyara berubah halu akhirih keadaan akhirnya ilal jarri kejar litaghayyuri karena berubah al-amili penyakit bi'amilin akhor dengan penyakit yang lain. Akhor yang lain, akhir yang terakhir. Jadi harokat kho-nya itu menentukan arti. Kalau saya baca akhor berarti terjemahannya yang lain. Kalau saya baca akhir berarti yang terakhir. Paham ya? Nah, ini yang dimaksud di sini adalah bukan yang terakhir tapi yang lain. Jadi berubah ke amil lain yaktadil jarro yang mengharuskan dia dibaca jar. Yang mengharuskan dia baca jar. Wahwal ba'u yaitu ba di sini. Penyakitnya ba. Dipahami ini? Jadi intinya perhatikan itu fokus pada kata Muhammad. Pada contoh pertama don. Contoh kedua dan. Contoh ketiga din. Kalau antum bertanya kenapa bisa berubah? Karena berubah penyakit. Dan ketika dia berubah karena penyakit itulah yang disebut i'rab. Kita ini masih menjelaskan apa itu i'rab. Apa itu? I'rab. Itu yang disebut i'rab. Berubah dari dhamma, fathah, kasrah. Itu yang disebut dikatakan dengan istilah i'rab. Makanya kata beliau, wa idza ta'ammalta fi hadhil amthilati dhahara laka anna akhiral kalimati al-kalimati Abu Aruna. Mudhafun ilaih. Kenapa susunannya ini? Ini akhir apa hukumnya? Ma'rifah atau nakirah? Akhirah. Nakirah. Al-kalimah ma'rifah. Kalau ada susunan begitu berarti kata kedua ini apa? Ahsanta mudhafun ilai. Ini kata sebagai mudhafun ilai. Makanya dibaca al-kalimati. Wahuwa dalu min Muhammadin. Kenapa ini din? Depannya Abu Haruna. Min Muhammadin wahuwa dalu min Muhammadin. Kenapa dibaca din? Kemasukan huruf jar. Mana?
Min ahsanta, betul. Mulai mini. Mulai dikuasai ini semua. Kemasukan min huruf J. Kan kita mulai koedanya ini, saya kasih gitu mulai dari yang paling mudah dilihat. Dan yang paling sering muncul. Nanti dikasih lagi, masih panjang perjuangan ini. Iya. Jadi kan ada huruf J. Lam yatagoyyar. Lam yatagoyyar. Saya terjemahkan dulu. Wa idza dan jika ta'ammalta kamu memperhatikan. Jika kamu memperhatikan. Pada hadhil amthilati contoh-contoh ini. Jika kamu perhatikan pada contoh-contoh ini. Doharo maka nampak. Laka bagi kamu. Anna bahwasannya akhir. Tadi kan ada akhir, ada akhir. Kalau akhir yang lain. Kalau akhir apa tadi? Akhir. Paham ini akhir? Sudah bahasa kita itu. Akhir saja yang beda, yang lain. Jadi beda harokat, beda arti. Anna akhiro bahwasanya akhir al kalimah kata. Akhir kata itu wahwa dal yaitu huruf dal. Yaitu huruf dalnya. Min Muhammad huruf dal dari kata Muhammad. Lam yatagoyyar. Huruf dalnya tidak berubah. Karena yang berubah bukan dalnya tapi apanya? Harokatnya. Makanya dalnya tidak berubah. Wa annalladzi tagoyyaro. Dan bahwasannya yang berubah. Huwa dia adalah ahwalu akhiriha. Keadaan akhirnya. Yang berubah adalah keadaan akhirnya. Yang berubah adalah keadaan akhirnya. Iya, bukan huruf terakhirnya, tapi keadaannya. Maksud daripada keadaan adalah harokatnya. Dari dhammah ke fathah, dari fathah ke mana tadi? Ke kasroh. Keadaannya yang berubah, hurufnya tidak berubah. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awwali. Kenapa dibaca al-misali? Sampingnya lagi kacamata songko biru. Kenapa saya baca al-misali? Jer. Kenapa? Ada huruf jer. Mana huruf jernya? Mantap. Fil mithalil awwali. Kalau al-awwali belum. Santai-santai maki dulu. Dengan dua itu. Iya. Ada nanti teorinya. Ada koedanya. Fa innaka maka sesungguhnya. Kamu tarohu melihatnya. Marfu'an dirofa. Fil mithalil awwali pada contoh yang pertama. Yaitu ja'ar hadoro Muhammadun. Wa mansuban dan dinasab. Fil mithalis tsani pada contoh yang kedua. Wa majruron dan dijer. Fil mithalis salisi pada contoh yang ketiga. Jadi semua ini fil misali. Diulang 3 kali di situ. Semua dibaca kasroh karena ada fi. Semua dibaca kasroh karena ada apa? Fi. Jadi antum melihat pada contoh pertama di rofa. Pada contoh kedua di nasab. Pada contoh kedua di jer. Itu namanya i'rab. Sekali lagi ini masih menjelaskan apa itu i'rab. Itulah yang kita sebut dengan apa kata? I'rab. Karena berubah. Terus kata beliau. Wahadat tagyiru min halatir raf'i. Min halati. Kenapa halati indah? Kita Pak, bisa ditanya kita? Bisa kita ditanya. Kenapa ini saya baca min halati? Kenapa saya baca kasroh ini Pak? Wallahu alam. Mantap. Setengah ilmu itu kita jawab. Yang jawab wallahu alam itu bukan berarti tidak tahu. Itu media tahu. Karena dia tahu dirinya tidak tahu. Ya daripada jawab baru salah.
Nah, jadi kalau ada menjawab wallahu alam, jangan direndahkan. Itu setengah ilmu. Karena dia tahu, dia tidak tahu. Makanya dia bilang wallahu alam. Mantap. Setelahnya, yang baju hijau. Kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya? Min, Pak. Jadi min ini huruf jar. Makanya dibaca halati. Min halati raf'i. Sampingnya sahibul qahwa. Pemilik kopi di bawah. Kenapa ini dibaca ar-raf'i? Siapa tahu kita bisa juga bukan hanya buat kopi kita tahu. Oh, wallahualam baru pertama ikut ini ya. Lamata di bawah. Alhamdulillah. Ya, kebaikan besar. Karena sudah mulai naik ke atas. Baik, selama ini hanya ya di bawah. Berarti naik ini ada kebaikan. Baik, kita depan. Ar-raf'i. Kenapa ini dibaca ar-raf'i? Kalau halati sudah karena ada min. Maka dibaca halati. Sekarang ar-raf'i kenapa bisa? Mudhafun ilaih. Kenapa bisa? Dia tahu. Susunannya. Ini halati. Ini halati apa? Nakiro. Ini nakiro. Sementara ar-raf'i ma'rifah. Mantap. Betul. Ila halatin nasbi. Mudah sekali ini. Halati. Songkok putih. Kemasukan huruf jar siapa? Ila, makanya dibaca halati. An-nasbi. Mudhafun ilaih. Mantap. Ila halatil jarri. Tidak perlu ditanya ini karena sama terus. Huruf jar, mudhafun ilaih. Huruf jar, mudhafun ilaih. Itu lihat. Begitu dibaca kitab Gundul. Kalau bukan huruf jar, mudhafun ilaih lagi. Bukan huruf jar, mudhafun ilaih. Begitu terus putar-putar. Cuman ganti kata. Kosakatanya dia ganti. Kok ada baca kitab itu kan tidak terpengaruh dengan ganti kosakata. Karena biar diganti kosakatanya, kalau begitu susunannya, pasti begitu bacaannya. Pasti begitu bacaannya. Paham kan? Nah, saya terjemah dulu. Wahadat tagiru dan perubahan ini, tagir perubahan. Dan perubahan ini min dari halati ar-raf'i, dari keadaan rofa, ila kepada halati nasbi, keadaan jar, dari keadaan rofa ke keadaan jar, ke keadaan nasab, ila halatil jar, ke keadaan jar lagi, huwal i'rabu, itulah dibilang i'rab. Jadi perubahan tadi dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasroh, itu dibilang apa? Itu dibilang i'rab. Indal mu'allifi, indal mu'allifi. Kenapa dibaca mu'allifi? Karena, kenapa? Enggak, iya, kenapa mu'allifi? Kenapa antum jijer? Apa namanya? Tidak ada huruf jar. Mudhafun ilaih, itu dia. Jadi bukan dibilang karena dijer. Iya, kenapa dijer? Jawabannya karena mudhafun ilaih. Karena inda nakiro, sementara al-mu'allifi ma'rifah. Berarti mudhafun ilaih. Santa. Jadi inilah i'rab indah di sisi al-mu'allifi penulis. Jadi i'rab itu menurut penulis perubahan dari dhamma ke fathah ke kasroh. Itu dibilang i'rab. Itu dibilang apa? I'rab. Wa man dahaba madhabahu, dan siapa yang sependapat dengan beliau. Dan siapa yang sependapat dengan beliau. Iya. Wa hadhil harakatus salasu. Wa hadhil harakatus salasu. Kita belum dapat kaidahnya. Sabar. Padahal ini mudah sekali ini. Cuman dikasih saja dua-dua tuh. Wa hadhil harakatus salasu. Nanti ada ini teorinya. 3 harokat ini, salasu 3. Harokat. Tahu harokat ya?
Siapa yang belum tahu harokat? Kalau saya bilang ini harokat. Kita Pak, tadi Bapak yang buat kopi. Tahu jeki harokat? Hmm? Hmm? Kalau baris, tahu apa itu baris? Apa itu baris Pak? Jadi baris itu ini ya. Ini baris namanya nih Pak. Apa namanya ini yang pertama Pak? Hmm? Dhamma. Kalau ini yang kedua? Itu di atas. Fathah. Kalau ini yang di bawah? Itu dibilang harokat Pak. Jadi baru kita tahu hari ini itu harokat apa? Baris ya. Iya. Alhamdulillah lumayan nih Pak. Alhamdulillah. Jadi harokat, kalau saya bilang nanti ini harokat. Harokat itu maksudnya dhammah, fathah, kasroh. Itu dibilang harokat. Nah, kata penulis, wahadihil harokatu, dan harokat-harokat ini as-salat yang 3 tadi, dhammah, fathah, kasroh. Yang 3 itu, allati yang dia adalah hiyar raf'u, yaitu dia adalah rofa, wan nasbu, nasab, wal jaru, jar, hiya alamatun, dia tanda. Wa amaroh, sama. Alamah sama amaroh sama. Terjemahannya tanda. Dia adalah tanda alal i'rab, tanda atas i'rab. Jadi perubahan dari dhammah itu namanya rofa. Fathah itu namanya nasab. Kasroh itu namanya jar. Perubahan itu dari rofa ke nasab ke jar itu namanya i'rab. Sementara dhammah, fathah, kasroh namanya apa? Tanda i'rab. Jadi ada namanya i'rab, ada namanya tanda i'rab. Paham ini? Jadi harokat itu tandanya i'rab. Terbongkar sekarang ini. Jadi harokat itu apa? Tanda i'rab, tanda perubahan. Ada perubahannya disebut dengan rofa, nasab, jar. Itu namanya i'rab. Nanti akan datang ini. Jadi perubahannya itu rofa, nasab, jar, namanya i'rab. Dhammah, fathah, kasroh, apa namanya? Pisahkan. Jadi berubah dari dhammah ke fathah ke kasroh. Rofa, nasab, jar. Namanya apa? I'rab. Tapi kalau tandanya dhammah, fathah, kasroh. Namanya apa? Tanda i'rab. Jadi ada sekarang i'rab dan tanda i'rab. I'rab itu rofa, nasab, jar. Tandanya apa? Dhammah, fathah, kasroh. Paham ini? Dipahami ini? Jadi ini. Masya Allah. Iya. Jadi ini 3 ini. 3 ini. Ini yang saya lingkar ini. Yang saya kota ini. 3 ini namanya i'rab. Ya. Jadi sekarang 3 ini namanya apa? I'rab. Paham ini? 3 ini namanya i'rab. Sementara tadi yang dhammah, tadi itu dhammah, fathah, kasroh, apa namanya ini? Alamat al-i'rab, tanda i'rab. Jadi sekarang sudah begitu, ada tanda i'rab, ada jenis i'rab. Nah, jenis i'rab rofa, nasab, jar. Tanda i'rab dhammah, fathah, kasroh. Dipahami nih? Tinggal sisa 1 ya, jazm. Tandanya sukun. Jazm tandanya apa? Sukun. Jelas ini? Nah, baik, sampai situ dulu. Setelahnya ini kan fokus pada contoh isim. Nanti berikutnya antum akan dikasih contohnya fi'il insya Allah. Antum nanti akan dikasih contohnya fi'il. Insya Allah di pertemuan akan datang. Sisa sekali pertemuan lagi ya. Sisa Senin. Karena pekan depannya lagi itu itikaf. Kita tidak belajar di itikaf karena rame orang. Dah? Ya, jadi sisa sekali pertemuan lagi. Senin yang akan datang. Insya Allah. Antum terus bersemangat. Iya, tidak boleh ini antum mundur. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, ada pertanyaan? Silakan Pak.
Itu belum dikasih nanti Pak. Belum dikasih kaidahnya. Maksudnya Bapak betul pertanyaannya. Kenapa saya baca dhammah? Saya tidak fathah alamatan. Saya juga tidak kasroh alamatin. Begitu kan Pak? Belum kita dapat. Nanti dikasih Pak. Dikasih Maki itu pekan depan. Datang Maki. Pokoknya kalau kita berlangganan ini dikasih kita terus. Kalau kita berlangganan. Kalau enggak berlangganan Ki, enggak dikasih. Dah? Dikasih Maki ini pekan depan itu rencananya. Kenapa ini dibaca tun? Pada saat sebelumnya ada hiya. Ada nanti kaidahnya Pak. Insyaallah. Ada lagi? Inna, huruf. Indah, oh indah, isim. Makanya dia mudhaf. Setelahnya ada mudhafun ilai. Kan ada dua isim. Kalau antum dapat kata setelahnya mudhafun ilai, maka pasti kata sebelumnya itu isim. Karena kan isim nakiro tambah isim ma'rifah. Nah, bisa kalau mau Ki. Kan bisa masuk huruf jar juga, min indi. Kan kalau bisa masuk huruf jar berarti dia isim. Gitu? Ada lagi? Ada? Dia angkat tangan tadi. Tidak, itu yang di kursi. Dia begini. Ada? Enggak Ji? Silakan Pak. Wahadihil. Yang mana itu? Yang mana kita baca? Wahadihil harokatu. Apa kita mau tanya? Hadihinya? Enggak Pak, mabni. Kan hadih isim isyarah, kita sudah ambil di buku sebelumnya tak? Hadih ini isim isyarah, dia mabni. Enggak berubah dia sampai hari kiamat Pak. Jadi kita meninggal ini belum meninggal. Enggak berubah ke dia. Selama-lamanya dibaca kasroh. Ma'rifah, betul. Belum, mana huruf jar Pak? Enggak ada huruf jar. Ada huruf jar di situ. Oh, kita maksudnya yang mudhafun ilaih. Oh, enggak berlaku Pak. Karena kan harus susunannya nakiro ma'rifah. Hadih kan ma'rifah Pak. Ma'rifah. Al-alama al-harokatu ma'rifah juga. Berarti enggak berlaku Pak. Enggak berlaku mudhafun ilaih. Gitu? Karena hadihi ma'rifah. Isim isyarah. Terus mabni. Betul. Berarti yang kita tanyakan sebenarnya kenapa ini dibaca dhammah? Padahal ada hadihi. Ini bukan nakiro ma'rifah Pak. Harus susunannya itu nakiro ma'rifah. Ada lagi? Indah, ada kita tanyakan Pak. Siapa lagi nama tak? Pak Cile. Enggak itu Ji. Siapa tahu ada. Enggak ada Ji Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu. Kalau sudah enggak ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.